itu, sumber tulisan adalah sumber yang memberikan informasi dalam sejarah melalui tulisan. Apa sih yang dimaksud sumber sejarah berupa tulisan itu? Sumber sejarah berupa tulisan yang diambil dari peninggalan-peninggalan tertulis dalam sebuah peristiwa dalam sejarah. Salah satu contoh bukti dalam sejarah yang tertulis adalah prasasti. Prasasti adalah program dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan yang pertama adalah arsip. Arsip adalah sumber primer dalam sejarah, yang artinya sumber yang ditemukan oleh manusia secara langsung. Saya akan memberikan dua contoh dari arsip, yaitu yang pertama, arsip yang bernilai sejarah. Contohnya ialah laporan tahunan, notulen rapat, gambar foto, dan peristiwa. Yang kedua ialah arsip yang bersifat pendidikan. Contohnya kurikulum dan ilmuwan para ahli. Yang kedua ialah naskah kuno. Naskah kuno atau yang biasa disebut dengan manuskrip adalah suatu dokumen tertulis yang tidak dicetak dan berusia sekurang-kurangnya 50 tahun. Naskah kuno biasanya berisi cerita, informasi, peristiwa, dan tradisi budaya. Contoh dari naskah kuno yaitu kitab Sutasoma dan kitab Negara Kertagama dari Kerajaan Majapahit. Yang ketiga ialah surat kabar atau koran. Surat kabar atau koran adalah kertas yang dicetak dan berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa bahasan politik, kriminalitas, olahraga, maupun cuaca. Surat kabar biasanya menawarkan wawasan yang membantu pembaca membentuk opini tentang berbagai topik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fosil. Fosil adalah benda-benda, sisa, ataupun jejak makhluk hidup yang diawetkan secara alami. Fosil yang paling umum adalah kerangka yang tersisa seperti cangkang, gigi, tulang, dan lain-lain. Fosil terbentuk lewat proses fosilisasi karena adanya penimbunan sisa hewan dan tumbuhan yang terakumulasi. Dalam proses fosil, suatu benda dapat dikatakan sebagai fosil yaitu dengan memenuhi syarat. Yang pertama, merupakan suatu organisme, yang kedua terawetkan secara alami, yang ketiga berbentuk padat dan keras, dan keempat memiliki umur yang lebih dari 10.000 tahun. Adapun contoh yang saya ambil dari fosil ialah contoh yang paling umum adalah contoh tulang dinosaurus ataupun dedaunan sisa-sisa tumbuhan. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber benda, yaitu tentang bangunan yang saya ambil dari Candi Borobudur. Pembangunan Borobudur diprediksi membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun hingga benar-benar rampung pada masa pemerintahan Raja Samaratungga tahun 825. Sejumlah arkeolog menduga bahwa pembangunan Candi Borobudur mengalami perombakan sebanyak 4 kali. Awalnya pembangunan ini dimulai dengan meratakan dataran sekitar candi dan memadatkan tanah dengan batu untuk membentuk struktur piramida. Struktur tersebut mengalami perubahan lantaran ditambahnya luas undakan persegi dan melingkar. Kemudian Borobudur mengalami perubahan terakhir pada undakan melingkar dan dilakukan pelebaran ukuran fondasi. Untuk bentuk dari Candi Borobudur ialah struktur tingkatan dari Candi Borobudur merupakan tiruan dari alam semesta akan roda kehidupan. Terdapat 3 tingkatan pada struktur Candi Borobudur, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Untuk Kamadhatu yaitu bagian terbawah candi yang melambangkan alam bawah. Untuk yang Rupadhatu merupakan bagian tengah candi yang melambangkan alam antara, menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan keinginan duniawi akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. Dan Arupadhatu yaitu bagian atas candi yang melambangkan alam atas, menggambarkan unsur tak terwujud dan sebagai tanda tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Adapun fungsi dari Candi Borobudur merupakan selain tempat wisata, Candi Borobudur juga berfungsi sebagai tempat ziarah bagi umat Buddha sedunia untuk menuntun umat manusia meninggalkan nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijakan sesuai dengan ajaran Buddha. Apa itu artefak? Artefak adalah dari bahasa Latinnya artefactum, arti harfiah, dibuat oleh keterampilan, merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan. Dan ada pun ciri-cirinya, yaitu umumnya terbuat dari batu dan sudah mulai halus. Dan batu ini merupakan hasil kebudayaan yang bisa diabadikan. Dan ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk yang beragam seperti lonjong, bulat, dan segi, dan lain sebagainya. Saat ditemukan bisa berupa bentuk benda utuh maupun pecahan-pecahan yang nantinya akan disatukan. Ke contoh artefak, yaitu ada banyak.
1. Alat-alat batu, logam, dan tulang, gerabah, prasasti lempeng, dan kertas. Artefak ditemukan biasanya disimpan di museum untuk mencegahnya dari kerusakan dan ulah jahil manusia. Menjelaskan tentang apa itu sumber visual. Sumber visual adalah sebuah media yang berfungsi sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan siswa untuk belajar secara mandiri tanpa sepenuhnya tergantung pada kehadirannya. Jenis-jenisnya, 1. Ada audiovisual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar film seperti film bingkai suara, seperti sound sliders, film rangkaian suara, dan cetak suara. 2. Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video kastur. Sumber audiovisual. Pengertian sumber audiovisual adalah sumber sejarah yang berbentuk rekaman suara dan bergambar tentang terjadinya peristiwa sejarah yang ada di masa lampau, contohnya film. Ciri-ciri sumber audiovisual. Yang pertama, mereka biasanya bersifat linear. Yang kedua, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Yang ketiga, mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perencanaan atau pembuatannya. Fungsi sumber audio berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam berbagai macam bidang, sekaligus konsep untuk semua orang, sehingga memperluas pergaulannya. Tujuan dari sumber audio visual bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif dengan memberikan rangsangan berupa gambar bergerak dan suara, serta menyampaikan pesan untuk mempengaruhi sikap dan emosi. Contoh sumber audio seperti film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lain. Terima kasih.